Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan dibahas soal latihan ujian sekolah tahun 2024. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini adalah tentang persamaan nilai mutlak. Nah, kalau bentuknya adalah nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka cara penyelesaiannya adalah yang pertama, kedua ruas ini kita sama dengankan ya. Jadi 3x plus 2 kuadrat sama dengan 4x min 16 kuadrat. Nah, ini tandanya berubah menjadi tanda kurung karena nilai mutlak kalau dikuadratkan hasilnya positif. Sama kalau tanpa nilai mutlak dikuadratkan juga hasilnya positif. Kemudian kita pindahkan 4x min 16 kuadrat ke sebelah kiri. Jadi 3x plus 2 kuadrat dikurang 4x min 16 kuadrat sama dengan 0. Nah, coba diingat-ingat kembali bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ini kalau difaktorkan akan berubah menjadi A plus B, A min B. Nah, jadi ini menjadi A-nya dan ini menjadi B-nya. Maka kita faktorkan seperti bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi yang pertama 3x plus 2 ditambah 4x min 16, kemudian tutup kurung, buka kurung lagi, 3x plus 2 dikurang, buka kurung 4x min 16. Nah, ini perlu tanda kurung karena apa? Karena minusnya itu untuk dua-duanya ya nanti, makanya kita kurungkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ini yang x dengan x kita jumlah, 3x tambah 4x jadi 7x, 2 dikurang 16 jadi min 14. Kemudian yang sebelahnya kita buka dulu kurungnya sehingga bentuknya menjadi min 4x plus 16 sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini hasilnya 7x min 14 tetap. Kemudian yang sebelah kanan 3x dikurang 4x menjadi min x, plus 2 ditambah 16 jadi plus 18 sama dengan 0. Nah, kemudian kita sama dengankan satu per satu, jadi 7x min 14 sama dengan 0. Kemudian yang sebelah kanannya juga kita sama dengankan 0, yaitu min x plus 18. Jadi 7x sama dengan 14, maka x-nya sama dengan 14 per 7. Jadi x-nya sama dengan 2. Kemudian yang sebelahnya 18 kita pindah ke kanan jadi min 18, maka x-nya menjadi 18. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,18. Jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ini adalah penerapan dari pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kita mulai dari kalimat pertama. Selisih antara panjang dan lebar suatu persegi panjang kurang dari 4 cm. Kita misalkan panjang itu sebagai P dan lebar itu sebagai L. Kalau selisih berarti penulisannya P min L kurang dari 4. Nah, ini kita berikan tanda mutlak. Karena apa? Karena selisih itu selalu nilainya positif. Nah, di sini kita nggak tahu yang lebih panjang itu sisi panjang atau sisi lebarnya. Makanya kita kasih nilai mutlak supaya siapapun yang lebih panjang sisinya, maka hasilnya akan tetap positif. Kemudian kalimat yang kedua, jika keliling persegi panjang adalah 28 cm, maka keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 dikali P tambah L sama dengan 28. Nah, kemudian kita selesaikan dulu persamaan keliling ini ya, sehingga kita dapat bentuk L sama dengan. Nah, ini nggak usah kita kali 2-nya, tetapi pindahkan ke ruas kanan. Jadi P plus L sama dengan 28 per 2. Maka P plus L sama dengan 14. L-nya menjadi 14 dikurang P. Nah, dari persamaan ini kita substitusi
pertidaksamaan yang pertama ya. Ini menjadi, kita tulis dulu ya, P min L mutlak kurang dari 4. Kemudian L nya kita ubah menjadi 14 min P. Jadi P dikurang buka kurung 14 min P kurang dari 4. Kemudian kurungnya kita buka, P kurang 14 tambah P kurang dari 4, jadinya 2P min 14 kurang dari 4. Kemudian 2 nya kita keluarkan, 2 buka kurung, P min 14 dibagi 2 sisanya 7 kurang dari 4. Kemudian kalau bentuk perkalian seperti ini, 2-nya bisa keluar ya. Jadi 2 nilai mutlak P min 7 kurang dari 4. 2-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadi P min 7 kurang dari 4/2. Maka P min 7-nya kurang dari 2. Nah, ingat-ingat lagi, nilai mutlak kurang dari suatu angka maka bisa diubah menjadi min K kurang dari A kurang dari K. Nah, begitupun dengan bentuk yang ini ya. Jadi bentuknya berubah menjadi min 2 kurang dari P min 7 kurang dari 2. Jadi kalau angka di sebelah sininya 3, maka sebelah kirinya juga min 3, menyesuaikan saja angka yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian supaya tengahnya ini bersisa P saja, maka setiap ruas kita tambah dengan 7. Jadi min 2 tambah 7 kurang dari P min 7 tambah 7 kurang dari 2 tambah 7. 7 kurang 2 jadi 5 kurang dari P kurang dari 9. Jadi inilah jawabannya yang E. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3, pertidaksamaan bentuk rasional. Jadi yang perlu diperhatikan adalah apakah di soalnya ada tanda sama dengan atau tidak. Kemudian karena ini ada, jadi kita perlu hati-hati ya untuk menentukan tandanya. Nah, kemudian masing-masing atas dan bawah kita sama dengankan 0. Jadi X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Begitupun yang sebelah kanan. Jadi kanan bawah ya maksudnya. Jadi 2X plus 7 sama dengan 0. Kemudian 2X sama dengan 7 pindah ke kanan jadi min 7, maka X-nya sama dengan min 7/2. Kemudian kita buat garis bilangan terdiri dari angka-angka ini, yang lebih kecil ditaruh di sebelah kiri karena yang min 7/2 ini tandanya minus, berarti dia ada di sebelah kiri, min 7/2. Kemudian yang sebelah kanan kita taruh angka 2. Nah, kemudian yang ada di bawah, jadi fungsi yang ada di bawah ini itu nantinya tidak mendapat tanda sama dengan. Jadi kita tandai dengan bulatan kosong. Jadi ini bulatan kosong, ini bulatan isi. Jadi kalau kosong artinya tidak dapat tanda sama dengan nanti penyelesaiannya. Kemudian kita uji. Jadi di sini terbagi menjadi 3 daerah ya. Daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Daerah pertama itu yang kurang dari min 7/2 karena ke kiri. Kemudian daerah kedua ini di antara min 7/2 sampai 2. Jadi bisa jadi angkanya itu 0, bisa jadi 1, bisa jadi setengah, dan seterusnya. Kemudian daerah ketiga adalah angka-angka yang lebih dari 2. Jadi bisa 3, 4, 5, 100, dan seterusnya. Nah, kita pilih salah satu daerah untuk diuji. Di sini saya pilih daerah 2. Nah, di daerah 2 kalian ambil salah satu titiknya yang paling mudah. Jadi titik di antara min 7/2 sampai 2. Jadi bisa min 1, bisa min 2,
bisa 0, bisa 1, atau berapapun lagi yang diantara min 7/2 sampai 2. Nah, di sini saya pilih X sama dengan 0, karena di daerah 2 itu ada X sama dengan 0. Kemudian kita substitusi ke pertidaksamaannya. Substitusi. Jadi pertidaksamaannya adalah X min 2 per 2X plus 7. Nah, kita substitusi 0 ya. Jadi 0 min 2 per 2 kali 0 tambah 7. Hasilnya adalah min 2 per 7. Negatif. Maka daerah 2 kita kasih tanda negatif, dan di sebelah kiri kanannya positif. Jadi selang-seling, positif, negatif, positif. Kalau nanti misalkan kalian substitusi yang tengah ini hasilnya positif, maka kiri dan kanannya negatif. Kalau mau pilih daerah 3 itu boleh. Pasti nanti kalau disubstitusi hasilnya positif. Jadi selalu selang-seling ya untuk setiap daerahnya. Nah, kemudian di soal yang diminta adalah tandanya kurang dari. Jadi X min 2 per 2X plus 7 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini yang diminta adalah kurang dari. Kalau kurang dari adalah negatif, daerah negatif yang diminta. Maka himpunan penyelesaiannya ada di daerah yang kedua. Penulisannya itu kalau di tengah-tengah, penulisannya adalah min 7/2. Ini karena kosong jadi tidak kita kasih sama dengan ya, kurang dari X kurang dari 2. Jadi penyelesaiannya adalah daerah 2. Gimana kalau misalkan penyelesaiannya daerah 1? Kalau daerah 1 berarti penulisannya adalah X kurang dari min 7/2. Kalau daerah 3 maka penulisannya adalah X lebih dari 2. Begitu ya kalau menuliskan himpunan penyelesaian. Jadi ini jawabannya adalah yang B, karena yang A ada tanda sama dengannya. Jadi kalau yang di bawah itu tidak boleh ada tanda sama dengan. Lanjut ke nomor 4. Ini adalah penerapan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kita ubah kalimat-kalimatnya menjadi pernyataan matematika. Kalimat yang pertama, jika umur ayah, ibu, dan Budi adalah 66 tahun. Kalau jumlah berarti tandanya tambah ya. Jadi A itu melambangkan ayah, kemudian tambah I berarti umur ibu, ditambah B itu umur Budi. Kalau dijumlah hasilnya 66 tahun. Ini menjadi persamaan pertama. Kemudian kalimat yang kedua, umur ibu ditambah umur Budi berarti I tambah B sama dengan umur ayah, berarti sama dengan A. Ini persamaan yang kedua. Selisih umur ibu dan Budi adalah 25 tahun, berarti I dikurang B sama dengan 25. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Nah, kemudian ini tidak perlu kalian eliminasi. Lihat saja di persamaan 2 dan persamaan 1, masing-masing mempunyai I tambah B. Oleh karena itu, saya akan mensubstitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi kita tulis dulu persamaan 1. A tambah I tambah B sama dengan 66. Kemudian di persamaan 2 tertulis I tambah B itu sama dengan A. Maka di sini kita ganti jadi A ditambah A sama dengan 66. A ditambah A menjadi 2A sama dengan 66, maka A sama dengan 66/2 atau A-nya sama dengan 33. Jadi umur ayah adalah 33 tahun. Kemudian kita substitusi lagi, substitusi A sama dengan 33 ke persamaan 2. Jadi penulisannya I tambah B sama dengan 33. Kemudian kita eliminasi I tambah B sama dengan 33 ini dengan persamaan 3. Jadi I kurang B sama dengan 25.
Kemudian karena yang ditanya adalah umur ibu, maka yang kita eliminasi adalah B, variabel B-nya. Nah, di sini yang atas B-nya bertanda positif, yang bawah B-nya bertanda negatif. Kalau berbeda tanda, maka tanda eliminasinya adalah positif. Kalau kita mau menghilangkan I, misalkan I ini kan tandanya sama-sama positif, maka di sini tandanya negatif. Oke, lanjut ya. Kalau ditambah maka B-nya pasti habis. Kita tinggal jumlah I-nya saja. I tambah I sama dengan 2I. 33 tambah 25, 58. Maka I-nya menjadi 58 dibagi 2. Jadi umur ibu adalah 29 tahun. Jawabannya yang C. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 5, di sini ada daerah penyelesaian untuk persamaan linear dan pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Kita mulai dari yang pertidaksamaan linear terlebih dahulu, dimana di sini pertidaksamaannya sama semua ya, x plus 2y, x plus 2y, kemudian sebelah kanannya 6 semua. Berarti tinggal kita tentukan tandanya saja. Nah, kalau dua angka ini yang linear adalah 3 dan 6 ya, titik potongnya. Kalau angka-angkanya dia positif, maka kalau diarsirnya ke kanan, ke atas kanan ya, ini atas kanan, maka tandanya adalah lebih dari, sama dengan. Maka yang mungkin jawabannya adalah ini, kemudian ini dan ini, A, C, D. Nah, sekarang tinggal kalian lihat untuk kurvanya. Kurvanya ini berbeda di bagian depan ya. Artinya perbedaannya itu tinggal kita lihat dari bentuk kurvanya. Kalau melengkung ke bawah, maka A-nya kurang dari 0. Kalau melengkung ke atas, A-nya lebih dari 0. A-nya itu yang mana? Jadi kalau ada persamaan kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A-nya itu adalah yang ada di depan X kuadrat. Nah, karena dia melengkung ke bawah, maka pertidaksamaannya adalah yang minus. Berarti jawabannya antara yang C, yang D, atau yang E. Tetapi karena E itu tidak mungkin, berarti tinggal dua ini ya, antara yang C atau yang D. Perbedaannya ada di tanda ini. Nah, sama halnya dengan persamaan linear tadi, kurva, kalau dia diarsirnya itu di luar kurva, maka tandanya adalah lebih dari, sama dengan. Tapi kalau yang diarsir itu di bagian dalam, maka tandanya adalah kurang dari, sama dengan. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Nah, ini kalau ada soal lain ya, kalau ada soal lain kemudian ada salah satu dari persamaan linear itu yang negatif, misalkan di sini adalah min 2, kemudian di sini 8, kemudian yang diarsir adalah seperti ini, maka tandanya adalah bukan lebih dari tetapi kurang dari. Jadi 8x min 2y kurang dari min 16. Seperti itu. Jadi kebalikannya. Kalau positif dua-duanya, kalau diarsirnya ke atas maka lebih dari, kalau ada yang negatif maka kalau diarsir ke atas tandanya adalah kurang dari. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ini diminta menentukan persamaan dari grafik fungsi rasional. Kenapa bisa tahu ini grafik fungsi rasional? Karena bentuk grafiknya terpisah ya. Ada yang di sebelah sini, sebelah kiri atas, kemudian ada yang di kanan bawah. Nah, kalau ada dua grafik gitu, biasanya dia merupakan grafik fungsi rasional. Kemudian dia memiliki dua asimtot yang sudah diketahui persamaannya. Jadi kalau yang asimtot tegak, itu persamaannya adalah X sama dengan. Kemudian asimtot datar, itu persamaannya adalah Y sama dengan. Nanti di soal tidak diberitahu ya persamaan ininya,
Jadi kalian tentukan sendiri. Intinya asimtot tegak itu adalah X sama dengan, asimtot datar adalah Y sama dengan. Tinggal dilihat angka di grafiknya saja. Nah, apa pengaruhnya bagi persamaan fungsi rasional? Jadi persamaan fungsi rasional itu bentuknya adalah Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Asimtot tegak diperoleh dari penyebut yang disamadengankan dengan 0. Nah, jadi kalau di situ asimtot tegaknya adalah X sama dengan 0, X sama dengan min 1 ya di situ. X sama dengan min 1, maka supaya sebelah kanannya 0, min 1-nya kita pindah ke kiri. Jadi X plus 1 sama dengan 0. Maka X plus 1 ini menjadi penyebut. Nah, berarti sudah ketemu bagian bawahnya yaitu X plus 1. Sedangkan asimtot datar diperoleh dari pembagian koefisien X pangkat tertinggi. Jadi koefisien X pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, karena penyebutnya ini koefisiennya adalah 1, supaya asimtot datarnya 3, maka di sini angkanya juga 3. Jadinya 3x ditambah b. Kita nggak tahu b-nya berapa. Jadi yang dimaksud dengan pembagian ini ya, pembagian antara pembilang dan penyebut itu adalah yang ini. Jadi asimtot datar diperoleh dari angka ini, koefisien di depan X pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya sama-sama 1, jadi ini 3 bagi 1 adalah 3. Jadi kalau di sini 4 ya berarti atasnya 4 per 1. Nah, kemudian kita hanya perlu mencari nilai B karena di situ ada plus 2, ada min 2. Caranya bagaimana? Kita substitusi saja salah satu titik potongnya. Jadi nanti di soal ujian yang asli itu hanya diketahui satu titik potong. Ya, karena mubazir nih kalau 2, karena dua-duanya bisa dipakai. Jadi titik potongnya adalah 0,2. Ini kita substitusi ke persamaan rasionalnya. X-nya ini adalah 0, kemudian Y-nya 2. Jadi persamaannya berubah menjadi 2 sama dengan 3 kali 0 tambah B per 0 tambah 1. Maka 2 sama dengan 0 tambah B per 0 atau 2 sama dengan B. Maka bentuk dari fungsi rasionalnya adalah Y sama dengan 3x plus 2 per X plus 1. Lanjut ke nomor 7. Ini adalah penerapan dari fungsi komposisi. Yang ditanya adalah bentuk fungsi nilai N sebagai fungsi dari nilai K. Berarti tinggal kita substitusi saja persamaan ini ke persamaan NA. Jadi NAK sama dengan, ini kan NA-nya adalah A per 2 tambah 70. Kalau NAK maka A-nya kita ganti dengan 2K. Jadi 2K per 2 tambah 70, maka hasilnya adalah K plus 70. Lanjut nomor 8. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, dan tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan bahan kertas. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi mengikuti fungsi Fx dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx. Jika bahan dasar yang tersedia untuk produksi sebesar 50 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Nah, bahan dasar itu kan X ya. X merupakan banyak bahan dasar kayu. Tuh, berarti X-nya sama dengan 50. Kemudian dimasukkan ke mesin 1. Mesin 1 itu sama dengan Fx. Jadi Fx sama dengan 6X min 10. Kita ganti X-nya dengan 50.
Jadi F50 sama dengan 6 kali 50 min 10. Jadi ini 300 kurang 10 sama dengan 290. Nah, setelah dari mesin 1 masuk ke mesin yang kedua, yaitu GX sama dengan X kuadrat. X-nya diganti menjadi 290. Sama dengan 290 kuadrat atau 290 dikali 290, maka hasilnya adalah 84.100. Lanjut ke nomor 9. Ini ada perbandingan trigonometri. Perlu diketahui perbandingan trigonometri untuk trigonometri yang dasar, kalau misalkan sin alfa itu adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring. Kalau cos alfa perbandingan dari sisi samping dan sisi miring, sedangkan tan alfa adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping. Nah, kemudian dalam satu segitiga, jadi kalian gambar segitiganya. Misalkan alfanya di sini, tegak lurusnya di sini. Kalau misalkan di sini A, sini B, sini C, maka yang menjadi sisi depan adalah yang ada di depan sudut. Jadi ini sisi depan. Kalau sisi samping ya berarti yang berdampingan dengan sudut. Jadi yang sisi samping adalah yang B. Sedangkan yang C adalah sisi miring. Oke, kemudian di sini diketahui adalah secant alfa. Secant alfa ini adalah kebalikannya dari cos. Kebalikan dari cos. Jadi kalau cos alfa itu sami, maka secant alfa itu adalah mi per sang. Sama dengan berapa itu? 3. Pernya per berapa? Kalau nggak ada pernya berarti per 1. Berarti diketahui C-nya adalah 3 atau sisi miringnya 3, sisi sampingnya adalah 1. Nah, kemudian yang ditanya adalah sin alfa. Sin alfa itu adalah demi. Sisi depannya belum tahu, berarti kita cari dulu. Maka sisi D atau depan adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat. Jadi 9 dikurang 1 sama dengan akar 8. Akar 8 kita sederhanakan menjadi 4 kali 2. Jadi hasilnya adalah akar 4 itu 2. Jadi 2 akar 2. Maka sin alfa sama dengan 2 akar 2 per miring. Miringnya 3. Nah, tapi perlu diketahui ini berada di kuadran 4. Jadi dalam satu kali putaran itu ada 4 kuadran. Kuadran pertama 0 sampai 90. Kemudian kuadran kedua 90 sampai 180. Kuadran ketiga 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360. Jadi kalau di kuadran 1 itu semuanya positif, all positif. Kuadran 2 sinusnya yang positif. Kuadran 3 tangennya yang positif. Kuadran 4 cosnya yang positif. Nah, karena di kuadran 4 itu hanya cos yang positif, maka nilai dari sin adalah negatif. Jadi jawabannya adalah min 2 per 3 akar 2. Lanjut ke nomor 10. Sebuah kapal melihat sebuah pesawat yang jatuh di tengah lautan. Jika ketinggian pesawat sebelum terjatuh adalah 10.000 kaki di atas permukaan laut, berapakah jarak jatuhnya pesawat dengan kapal seperti pada gambar berikut? Jadi kalau misalkan jarak dari pesawat yang sejajar dengan jatuhnya pesawat, ini kita misalkan dengan X, kemudian dari ujung ke ujung sini kita gambarkan dengan Y, maka yang mau kita cari adalah sisi yang ini adalah Y min X gitu ya.
Nah, di sini kita akan menggunakan dua segitiga perbandingan trigonometri, yaitu segitiga yang pertama adalah segitiga yang kecil 45 derajat, dimana di sini 10.000 panjangnya. Kemudian yang mau kita cari adalah sisi X. Sisi X ini adalah sisi depan. Kemudian 10.000 ini adalah sisi samping. Nah, kalau ada D dan SA, maka trigonometri yang digunakan adalah tangen. Jadi tangen 45 sama dengan X per 10.000. Tangan 45 itu nilainya adalah 1. Jadi 1 sama dengan X per 10.000, maka X nya sama dengan 10.000. Kemudian kita menggunakan segitiga yang besar, yaitu yang 60 derajat. Kemudian kita tuliskan di sini 10.000, yang bawahnya adalah Y. Sama, ini juga merupakan sisi depan, ini sisi samping, jadi kita masih menggunakan tangan. Tangan 60 sama dengan Y per 10.000. Tangan 60 itu nilainya adalah akar 3, jadi A sama dengan Y per 10.000. Maka Y nya sama dengan, kita kalikan ke atas, jadi 10.000 akar 3. Yang ditanya adalah Y min X, berarti 10.000 akar 3 dikurang 10.000. Maka 10.000 nya kita keluarkan, jadi yang dalam sisa akar 3 min 1. Jawabannya adalah yang E. Oke, itu dulu di part 1. Kita lanjut ke part 2.